Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Igna Ikrimah dengan NIM 21106111208, yang dalam kesempatan ini akan menjelaskan sebuah artikel yang bertajuk Target TPB harus tercapai dalam rangka pemenuhan nilai ujian tengah semester Hukum Pembangunan Berkelanjutan. Nah, kemudian dalam hal ini terdapat beberapa konten yang akan saya jelaskan. Bagian pertama yaitu mengenai what, yang kedua who, yang ketiga why, yang keempat where, kelima when, dan bagian terakhir adalah how. Untuk itu, terdapat uraian singkat terkait dengan artikel yang akan saya jelaskan ini, yaitu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengingatkan terbengkalainya agenda tujuan pembangunan berkelanjutan dan ketimpangan melebar. Berbicara sehari sebelum sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 26 September di New York, Amerika Serikat, Guterres menyebut hanya 15% target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang sesuai dengan jalur. Penyebab utamanya adalah karena negara-negara maju lebih banyak berretorika. Negara-negara kaya terus melestarikan sistem lama yang tidak adil. Dalam hal ini pun masih banyak diskriminasi dalam perdagangan dan hambatan untuk hilirisasi industri berbahan baku alam bagi negara-negara Tenggara, negara-negara Asia Tenggara ataupun negara-negara Selatan. Kemudian, peta jalan untuk mencapai keadilan dunia adalah melalui TPB. Karena itu, target TPB harus diperjuangkan oleh semua negara. PBB harus berubah menjadi wadah yang lebih adil bagi semua bangsa. Tanpa kesediaan bekerja sama dan negara kaya membantu negara berkembang dan miskin menjadi maju, tidak akan ada perdamaian dunia dan kesejahteraan sosial bagi semua. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu mengenai what. Apa yang harus tercapai? Dalam ini yang harus dicapai adalah target pembangunan berkelanjutan atau SDGs. TPB menargetkan kemiskinan ekstrim dapat dihapuskan. Kemiskinan ekstrim ini didefinisikan sebagai orang dengan pendapatan kurang dari 2,15 dolar Amerika Serikat per hari berdasarkan paritas daya beli pada tahun 2017. TPB itu sendiri memiliki 17 tujuan. Setiap negara menetapkan target-targetnya sendiri sesuai dengan kemampuan dan porsinya masing-masing. Dalam laporan TPB Global, capaian negara berkembang dan miskin paling jauh dari target. Dengan itu dibutuhkan 42 tahun untuk mencapai target TPB yang sebelumnya sudah ditetapkan yaitu pada tahun 2030. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai who. Siapa yang harus ikut serta dalam pencapaian SDGs? Dalam hal ini, seluruh negara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa harus turut serta dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan. Salah satunya adalah Indonesia itu sendiri. Hal ini dikarenakan di tengah dunia, setiap negara saling berkaitan dan bergantung antara satu sama lain. Tidak dapat lagi satu negara atau suatu kawasan maju dan makmur sendirian. Kerentanan sosial yang muncul karena kemiskinan atau ketidakadilan di suatu wilayah bisa mengguncang dunia. Contohnya seperti guncangan karena revolusi Arab Spring di Tunisia dan Mesir pada tahun 2011. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai why. Mengapa target pembangunan berkelanjutan harus tercapai dan kenapa saat ini belum tercapai? Mengapa target pembangunan berkelanjutan harus tercapai? Karena apabila target ini tidak dicapai, maka dunia akan menghadapi tantangan yang besar. Perubahan iklim dapat menyulitkan banyak negara, menimbulkan bencana banjir, kekeringan, sekaligus penyakit-penyakit berbahaya. Pandemi seperti COVID-19 dapat terjadi lagi di masa depan. Perang seperti di Ukraina bisa meletus di bagian dunia kapan saja, termasuk di Asia Timur. Penyebab utama mengapa target belum tercapai adalah negara-negara maju lebih banyak berretorika. Negara-negara kaya terus melestarikan sistem lama yang tidak adil. Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara seperti ASEAN yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri yaitu Retno LP Marsudi juga menyebutkan negara-negara selatan, umumnya negara berkembang, tidak mendapatkan kesempatan yang setara dalam bertumbuh dan melompat menjadi negara kaya. Masih banyak diskriminasi dalam perdagangan dan hambatan untuk hilirisasi industri berbahan baku alam seperti yang telah tertera pada artikel sebelumnya. Kemudian where, di mana saja target pembangunan berkelanjutan ini harus tercapai. Dalam hal ini, seluruh negara di dunia terutama yang telah bergabung dalam PBB harus mencapai tujuan ini untuk terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Tidak memandang negara berkembang ataupun maju, keduanya harus sama-sama berintegrasi demi menciptakan ekosistem dunia yang lebih baik. Kemudian mengenai when, kapan target pembangunan berkelanjutan harus tercapai? TPP itu sendiri mentargetkan kemiskinan ekstrim harus terhapuskan pada tahun 2030. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kemiskinan ekstrim ini didefinisikan sebagai orang yang pendapatannya kurang dari 2,15 dolar Amerika Serikat per hari. Dengan ini dibutuhkan 42 tahun untuk mencapai target TPB yang telah ditargetkan yaitu pada tahun 2030. Lalu pembahasan yang terakhir mengenai how. Bagaimana cara agar target pembangunan berkelanjutan dapat tercapai? Dalam hal ini berarti setiap negara harus saling membantu satu sama
sama lain untuk mewujudkan prinsip-prinsip dalam SDGs agar tercapai target pembangunan berkelanjutan. Peta jalan mencapai keadilan dunia adalah melalui TPB, karena target TPB harus diperjuangkan oleh semua negara. Selain itu, PBB juga harus berubah menjadi wadah yang lebih adil bagi semua bangsa seperti yang sudah telah tertera dalam artikel tadi, bahwasannya tanpa kesediaan untuk bekerja sama dan negara kaya membantu negara berkembang dan miskin menjadi maju, tidak akan ada perdamaian dunia dan kesejahteraan sosial bagi semuanya. Sekian pembahasan dari saya. Untuk kurang-kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 5 menit nggak sih?